Assalamualaikum, welcome back bersama saya Liza Sahara. Di sini saya akan membahas tentang daur air. Terdapat proses serta tahapan-tahapan dan gambar ilustrasinya supaya mudah dipahami. Ikuti terus ya. Daur air itu apa ya? Nah, daur air adalah hasil dari siklus yang terus-menerus tidak pernah berhenti, mulai dari daratan hingga menjadi awan, sehingga turunlah hujan selama bumi masih ada. Proses daur air dari air kotor menjadi air bersih sangatlah dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Manfaat dari daur air ini juga untuk mengatur suhu yang ada di lingkungan sekitar, menciptakan keseimbangan bumi, mengatur cuaca, dan juga bisa menciptakan terjadinya hujan loh. Lalu di sini ada 7 tahapan proses daur air. Di antaranya evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, pengendapan, limpasan, dan infiltrasi. Yang pertama ada evaporasi, merupakan proses awal dari daur air, yaitu penguapan air yang terjadi adanya energi panas yang bersumber dari matahari. Nah, air akan berubah menjadi uap air, kemudian akan menuju lapisan atmosfer. Lalu ada transpirasi, merupakan proses yang terjadi dari air yang diserap oleh akar tanaman dan disalurkan ke daun untuk proses fotosintesis. Kemudian hasilnya akan dikeluarkan dari tanaman melalui stomata. Ada juga sublimasi, merupakan perubahan uap air dari es di kutub utara yang mencair yang berperan dalam pembentukan air di udara. Ada juga pengendapan, merupakan jatuhnya tetesan air dan awan yang mengandung uap air akibat suhu sangat rendah dikarenakan adanya perubahan suhu. Limpasan, proses limpasan ini merupakan perpindahan air yang mengalir di atas permukaan bumi pada lapisan hidrosfer melalui sungai sampai ke laut. Nah, yang terakhir ada infiltrasi, merupakan proses air yang diserap dan merembes ke bawah dalam tanah. Nah, itu adalah tahapan-tahapan atau proses daur air. Selain proses atau tahapan-tahapan daur air, ada juga macam-macam daur air atau sering disebut juga daur hidrologi. Nah, apa saja sih macam-macam daur hidrologi? Yang pertama ada daur hidrologi pendek. Nah, proses ini terjadi di lautan yang mengalami kondensasi yang diakibatkan banyaknya air di awan yang akan jatuh sebagai hujan. Lalu ada daur hidrologi sedang. Proses ini terjadi di udara yang berasal dari air yang menguap ke atas berbentuk awan. Kemudian hujan akan turun dan meresap ke dalam tanah melewati sungai menuju lautan. Lalu yang terakhir ada siklus hidrologi panjang. Proses ini terjadi dari sumber air yang ada di bumi, kemudian menguap dan berkumpul di awan. Awan akan bergerak terbawa oleh angin, sehingga rintikan air jatuh menjadi hujan. Akibatnya, awan yang terhalang pegunungan. Di sini ada beberapa kegiatan manusia yang sangat mempengaruhi siklus air, yaitu yang pertama ada penebangan hutan. Dengan banyaknya penebangan hutan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga proses penyerapan air tidak dapat terjadi, akan mengakibatkan terjadinya banjir dikarenakan tidak ada penghalang.
Ada juga pencemaran lingkungan. Dengan adanya pencemaran lingkungan di laut sangat mempengaruhi proses daur air karena akan menghambat penguapan air untuk membentuk awan sehingga hujan semakin berkurang. Selain itu, ada juga polusi udara. Dengan adanya gas beracun yang berasal dari bahan bakar kendaraan akan bercampur dengan uap air di atmosfer, akan menjadi asam. Lalu, air hujan yang asam akan merusak tumbuhan, hewan, serta manusia. Demikianlah materi pembahasan tentang daur air dari tahapan, proses, dan gambar ilustrasinya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Air adalah sumber kehidupan, air yang bersih adalah sumber kesehatan. Maka cintai lingkungan kalian. Dadah, thanks for watching.